Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mayana Rahmadani dari kelas 5BA1R. Di sini saya bersama tim saya, Rahma Subuhia, sebagai pembuat PowerPoint. Nah, saya sebagai presentator yang akan mempresentasikan bab 5 revisi pesan bisnis. Nah, latar belakang setelah tahapan-tahapan dalam pembuatan pesan-pesan bisnis dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan kegiatan perbaikan atau yang dinamakan revisi terhadap pesan-pesan bisnis. Revisi sangat diperlukan agar pesan-pesan yang telah direncanakan dan dibuat dapat ditinjau ulang untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan atau kekurangan pada pesan-pesan bisnis sehingga sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses revisi itu ada 3, yaitu yang pertama ketentuan merevisi, pemilihan kata yang tepat, dan yang ketiga itu membuat kalimat yang efektif. Nah, pembahasannya itu yang pertama untuk ketentuan merevisi. Apabila penulisan draft telah diselesaikan, masih perlu dilakukan penelaahan atau review dan perbaikan lagi, baik dari sudut isi maupun pengorganisasiannya, gaya atau style bahasa yang digunakan, susunan bahasa, serta format penulisannya. Nah, tidak lupa juga 3 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama itu mengedit isi dan pengorganisasiannya. Nah, pada saat melakukan evaluasi, kita jangan memasukkan bahan-bahan yang tidak penting atau tidak relevan ke dalam pesan yang disampaikan. Takutnya itu akan selain membuat pemborosan kata, juga akan membuat pesan yang kita sampaikan itu tidak tersampaikan. Jadi pada tahap awal dan akhir pesan harus diperhatikan apakah sudah relevan atau menarik. Sementara untuk pesan yang lebih panjang, nah letaknya pada beberapa paragraf pertama di mana mencakup subjek, maksud, dan organisasi bahan. Nah, poin kedua itu mengedit gaya atau style penulisan. Nah, gaya atau style penulisan ini sangat diperlukan karena ini akan menarik audiens untuk membaca lebih jauh tentang pesan-pesan bisnis kita. Nah, di samping itu juga dengan gaya style penulisan yang menarik juga memudahkan audiens dalam menangkap atau memahami pesan-pesan yang kita sampaikan. Nah, baik disampaikan dibuat dalam judul, subjudul, identasi, huruf tebal, garis bawah, dan lain sebagainya. Nah, poin ketiga itu mengedit format. Ini termasuk langkah terakhir ya, mengedit format itu mengedit format secara keseluruhan. Nah, yaitu melakukan penelaahan terhadap tata bacaan, ejaan, kesalahan-kesalahan tulis, dan tanda baca format penulisan yang harus diperhatikan, serta penggunaan kertas yang juga berkualitas baik. Nah, hal kedua yang perlu diperhatikan adalah pemilihan kata yang tepat. Apa itu pemilihan kata? Pemilihan kata yang merupakan cara memilih kata-kata yang digunakan untuk mencurahkan ide atau pikiran ke dalam sebuah kalimat agar maksud komunikasi dapat dicapai dan perhatikan beberapa hal berikut ini. Nah, yang pertama pilihlah kata yang sudah dikenal atau familiar. Nah, pilih kata-kata itu yang mudah dikenal. Jadi, audiens kita ini akan cepat menangkap pesan-pesan yang kita sampaikan karena kata-kata tersebut sudah sering diulang atau lebih dikenal oleh audiens kita. Nah, pahami audiens kita dan kita akan menempatkan kata-kata sesuai dengan audiens yang kita hadapi. Kemudian pilihlah kata-kata yang singkat. Selain menghemat kata, tidak melakukan pemborosan kata, juga mempermudah audiens dalam memahami pesan-pesan yang kita sampaikan. Nah, yang ketiga itu hindari kata-kata yang bermakna ganda. Kenapa? Karena jika ada kata-kata yang bermakna ganda, itu akan membuat audiens kita itu menafsirkan pesan-pesan kita itu dalam berbagai makna. Jadi makna yang kita sampaikan nantinya tidak akan dipahami oleh audiens kita. Jadi hindari kata-kata yang bermakna ganda, harus kata-kata yang benar-benar satu makna utuh. Kemudian yang ketiga yang perlu dipahami membuat kalimat yang efektif. Apa itu kalimat yang efektif? Kalimat efektif merupakan bentuk kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Nah,
Dalam menyusun kalimat efektif perlu diperhatikan 3 hal, yaitu kesatuan pikiran, kesatuan susunan, dan kelogisan. Nah, jika 3 hal ini sudah tercapai, maka pesan yang kita sampaikan kemungkinan besar akan tersampaikan kepada audiens dengan baik dan benar sesuai jalur dan alurnya. Jadi, audiens sudah mudah memahami pesan yang kita maksud, tujuan kita juga tersampaikan. Nah, jenis kalimat itu ada 3. Yang pertama itu kalimat sederhana, hanya memiliki subjek dan sebuah predikat. Nah, contohnya, kemarin saya membeli buku komunikasi bisnis di toko buku. Nah, subjek di sini itu adalah saya. Nah, predikatnya itu adalah membeli. Nah, dapat dibedakan ya. Kemudian kalimat majemuk. Nah, berisi 2 atau lebih klausa dependen. Dengan kata lain, kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Jadi kalimat ini membutuhkan kata penghubung karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Kata penghubung di sini contohnya itu kata dan, tetapi, atau. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Adik membeli kertas dan kakak membeli buku. Jadi kalimat penghubung di sini adalah kata dan. Oke, saya ulangi. Adik membeli kertas dan kakak membeli buku. Nah, kalimat kompleks. Nah, kalimat ketiga itu kalimat kompleks, berisi sebuah klausa independen dan satu atau lebih klausa dependen. Nah, di sini itu berisi 2 kalimat yang memiliki makna utuh, maknanya sama. Jadi contohnya seperti ini. Meskipun gaji tidak naik, para pegawai bekerja sebagaimana mestinya. Nah, di sini kalimat pertama klausanya adalah meskipun gaji tidak naik. Nah, kalimat keduanya adalah para pegawai bekerja sebagaimana mestinya. Ini memiliki makna utuh walaupun berbeda kalimat. Oke, next. Mengembangkan paragraf. Nah, secara umum ada 2 pendekatan dalam mengembangkan satu paragraf, yaitu pendekatan induktif dan pendekatan deduktif. Pendekatan induktif yaitu mengemukakan alasan pendukungnya dahulu, kemudian membuat kesimpulan. Sedangkan pendekatan deduktif adalah dimulai dari kesimpulan, baru diikuti dengan alasan-alasannya. Nah, beberapa poin dalam mengembangkan paragraf itu yang pertama ilustrasi. Nah, ilustrasi memperjelas gambaran dari suatu ide atau gagasan umum. Jadi, untuk memperjelasnya diberikan ilustrasi, jadi memudahkan audiens dalam memahaminya. Kemudian di situ ada perbandingan. Nah, di dalam perbandingan itu ada persamaan dan perbandingan. Membandingkan persamaan atau perbedaan terhadap suatu pemikiran. Nah, bisa jadi itu adalah persamaan dari beberapa pendapat atau pemikiran dan perbandingan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Kemudian ada pembahasan sebab akibat. Nah, fokus perhatian pada alasan-alasan yang mendukung ide pokok paragraf. Kemudian klasifikasi. Klasifikasi ini diartikan juga sebagai pengelompokan, dan dalam PowerPoint ini pengelompokan ini lebih menjurus kepada ide-ide umum ke dalam ide-ide yang lebih khusus. Jadi pengelompokan ide-ide umum atau pendapat-pendapat umum itu akan dikelompokkan lagi ke dalam ide-ide yang lebih khusus. Nah, lebih diperkecil lagi. Jadi yang kemudian itu pembahasan pemecahan masalah. Jadi ketika kita telah menemukan masalah, maka kita akan mencari pemecahan masalah dari paragraf tersebut. Nah, dari presentasi tersebut dari awal sampai akhir dapat disimpulkan komunikasi harus dapat memusatkan ide atau kesatuan ide untuk setiap paragraf dan menjaga agar suatu paragraf singkat agar tulisannya dapat memberikan pengaruh kepada audiens. Jadi, pesannya singkat, paragrafnya singkat, dan pesannya tersampaikan kepada audiens. Nah, kemudian komunikator dapat mengembangkan sendiri berbagai macam variasi. Namun, paragraf tidak boleh terlalu singkat nih, atau terlalu panjang. Yang penting, suatu paragraf harus merupakan kesatuan ide yang utuh, yang diutarakan secara jelas. Jadi, nantinya paragraf ini akan dibaca oleh audiens mudah memahami dan mudah mengerti pesan kita dan tujuan kita juga tersampaikan. Nah, di sini ada kata-kata dari Andy Agustian. Revisi itu adalah proses perbaikan yang dapat menyempurnakan atas apa yang telah kita kerjakan. Dari sini kita akan belajar banyak hal mengenai pemecahan masalah dan mencari solusi terbaik. Nah, our team
Rahma Subulia sebagai pembuat PowerPoint dan saya Mayana Rahmadani selaku presentator yang mempresentasikan PowerPoint pada teman-teman saya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Mayana Rahmadani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.